wabarakatuh. Kali ini kami akan membuat video pembelajaran tentang Kesultanan Demak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Zahra. Nama saya Muhammad Magifari. Saya Dinda Kamil. Berikut adalah videonya. Letak wilayah Kesultanan Demak. Pada bagian lokasi geografis, Kesultanan Demak terletak di bagian tengah Pulau Jawa dengan pantai utara yang menghadap Laut Jawa. Lalu wilayah inti Kesultanan Demak terletak di sekitar kota Demak yang terletak sekitar 20 km di sebelah timur laut kota Semarang. Kota Demak berada di sepanjang pantai utara Jawa Tengah. Lalu, wilayah-wilayah ini mencakup dataran rendah, dataran tinggi, serta kawasan pesisir. Kota-kota penting yaitu beberapa kota penting dalam wilayah Kesultanan Demak meliputi Semarang, Surabaya, dan Cirebon. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber sejarah Kerajaan Demak. Yang pertama yaitu Kitab Kuning. Kitab Kuning adalah istilah untuk kitab-kitab agama Islam. Dalam Kesultanan Demak, kitab ini sangat penting karena prinsip kesultanan itu sendiri yang beragama Islam. Kitab ini digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, seperti sosial, politik, dan keagamaan. Yang kedua adalah Babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi adalah salah satu sumber sejarah Jawa yang penting, karena sumber ini berisi tentang catatan sejarah, mitologi, legenda, dan aspek-aspek kehidupan lainnya pada Kesultanan Demak. Naskah kuno termasuk naskah-naskah Jawa klasik. Naskah ini dapat memberikan wawasan tentang aspek-aspek kehidupan sosial di Kesultanan Demak. Naskah-naskah ini dapat berupa karya sastra, hukum, atau religius yang dapat menggambarkan tentang nilai-nilai, tradisi, atau praktik yang ada dalam Kesultanan Demak. Yang keempat yaitu prasasti dan dokumen resmi. Prasasti dan dokumen resmi itu seperti surat-surat keputusan, piagam, atau dokumen administratif yang dapat memberikan informasi konkret tentang struktur pemerintahan, kebijakan politik, dan hubungan dengan pihak luar Kesultanan Demak. Yang kelima adalah literatur sastra Jawa. Sastra Jawa klasik mencerminkan nilai-nilai budaya dan kehidupan masyarakat pada masa Kesultanan Demak. Cerita-cerita dalam karya sastra Jawa bisa memberikan gambaran tentang kepercayaan, moralitas, dan tradisi yang dianut dalam masyarakat pada waktu itu. Lalu yang terakhir adalah peninggalan arkeologis. Peninggalan fisik seperti bangunan bersejarah, artefak, dan situs arkeologi memberikan bukti konkret tentang kehidupan material dan kehidupan masyarakat Kesultanan Demak. Contohnya adalah Masjid Agung Demak yang menjadi ikon arsitektur Islam pada masa itu. Proses berdirinya Kesultanan Demak. Sebelum Kesultanan Demak berdiri, ada daerah yang disebut dengan Bintoro, yang dikenal juga dengan nama Gelagawangi. Daerah ini merupakan bagian dari kadipaten yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Sunan Ampel, seorang ulama yang juga guru dari Raden Patah, memberikan perintah kepada Raden Patah untuk mengunjungi daerah tersebut. Raden Patah yang merupakan putra dari Prabu Brawijaya, Raja Kerajaan Majapahit, kemudian menamai daerah tersebut sebagai Demak. Munculnya Kesultanan Demak terkait erat dengan kemunduran Kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15. Raden Patah yang merasa sebagai waris sah dari Kerajaan Majapahit karena ayahnya adalah raja memutuskan untuk mengambil alih tahta sebagai Bupati Demak. Bersama-sama dengan para wali Songo, Raden Patah kemudian mengislamkan Demak dan mengumpulkan pengikut untuk melawan penguasa setempat yang masih loyal kepada Kerajaan Majapahit. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Demak berhasil menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat perdagangan yang penting dengan mengendalikan pelabuhan-pelabuhan strategis di pesisir utara Jawa, seperti Tuban dan Jepara. Demak menjadi pusat perdagangan rempah-rempah hasil bumi dan barang-barang lainnya. Kesultanan Demak juga menjalin hubungan perdagangan yang luas dengan negara-negara tetangga dan pedagang dari berbagai belahan dunia. Dengan demikian, Kesultanan Demak merupakan pionir dalam penyebaran Islam di Jawa dan memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan dan kebudayaan di wilayah Nusantara pada saat itu. Raja-raja Kesultanan Demak. Pada pendiri Kesultanan Demak adalah Raden Patah yang juga dikenal sebagai Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah. Dia adalah putra dari Prabu Brawijaya V, raja terakhir Kerajaan Majapahit.
Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak setelah kemunduran Majapahit pada akhir abad ke-15. Dengan bantuan dari para wali Songo, ia mengislamkan wilayah Demak dan menjadi sultan pertama pada tahun 1478 Masehi. Pendiriannya menandai awal dari kekuasaan dinasti Demak di Jawa. Lalu ada sultan yang terkenal atau terbesar dalam kerajaan Demak, yaitu Sultan Trenggana. Adalah salah satu raja terkenal Kesultanan Demak. Ia memerintah dari tahun 1521 hingga 1546. Selama pemerintahannya, ia dikenal karena keberaniannya dalam ekspansi wilayah dan pembangunan infrastruktur. Sultan Trenggana juga aktif dalam mendukung pengembangan Islam di wilayah kesultanan. Lalu raja terakhir dalam Kesultanan Demak yaitu Arya Penangsang. Arya Penangsang adalah tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Demak. Ia memimpin pasukan Demak dalam pertempuran Bubat pada tahun 1478 melawan pasukan kerajaan Sunda. Pertempuran itu berakhir dengan kemenangan Demak, tetapi juga menimbulkan tragedi besar di mana ribuan prajurit Sunda tewas. Setelah itu, Arya Penangsang menjadi adipati daerah Penging di Jawa Tengah yang merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Demak. Selanjutnya, peristiwa-peristiwa kerajaan Demak yang patut diketahui. Yang pertama itu adalah perluasan dakwah. Peristiwa ini pertama kali terjadi yaitu ketika memberikan dakwah kepada masyarakat yang dulunya mayoritas menganut agama Hindu. Perluasan agama Islam yang dilakukan oleh Raden Patah berjalan dengan aman ketika ia berusaha untuk menjadikan kerajaan Majapahit Islam. Raden Patah pun akhirnya berhasil melakukan Raja Giri Wardana yang sebelumnya telah berhasil merebut kekuasaan kerajaan Majapahit. Lalu dengan runtuhnya Raja Giri, Raden Patah pun kemudian mendirikan kerajaan Demak serta menyebarkan agama Islam bersamaan dengan Wali Songo. Berbagai usaha dilakukan sang raja dan Wali Songo untuk mengembangkan Islam hingga tersebar luas sampai saat ini. Lalu peristiwa kedua yaitu perlawanan terhadap Portugis. Tak kalah penting dengan sebelumnya, pada tahun 1521, Raden Patah bersama putranya Adipati Yunus melakukan penyerangan terhadap Portugis. Meskipun tak berhasil merebut kembali Malaka, setelah Raden Patah wafat, sang putra kembali menyerang Portugis untuk kedua kalinya dan kembali berakhir gagal. Tak menyerah, Adipati Yunus yang mempunyai julukan Pangeran Seberang Lor kembali meluncurkan aksinya untuk merebut kembali Malaka. Namun ketika armadanya sampai di dekat kekuasaan Portugis, Adipati Yunus justru mendapatkan hujan meriam. Lalu peristiwa ketiga yaitu penaklukan berbagai wilayah Jawa. Penaklukan wilayah yang dilakukan Trenggana merupakan peristiwa penting kerajaan Demak yang sudah tidak asing lagi. Setelah berhasil menduduki tahta raja akibat Adipati Yunus wafat, Trenggana berhasil membuat kerajaan Demak berada di puncak keemasannya. Trenggana berhasil menaklukkan wilayah Pasundan dan beberapa wilayah bekas kekuasaan Majapahit di Jawa Timur yang mayoritas beragama Hindu. Dengan kekuasaan yang semakin meluas tersebut, Trenggana juga mampu mencegah Portugis yang akan menjajah Demak dan beberapa wilayah kekuasaannya. Lalu yang terakhir adalah kemunduran kerajaan Demak menjadi kerajaan Pajang. Keserakahan yang dimiliki raja terakhir Arya Penangsang membuat kerajaan Demak berada di posisi yang membahayakan. Ia menyuruh pengikutnya untuk membunuh penguasa Jepara, Pangeran Hadiri. Namun, peristiwa tersebut justru membawa malapetaka baginya, karena Adipati Jakatingkir dan adipati lain yang tak terima melakukan pemberontakan dan membunuh Arya Penangsang. Lalu setelah berhasil dibunuh, kekuasaan kerajaan Demak berakhir dan Adipati Jakatingkir memindahkannya ke Pajang untuk mendirikan kerajaan baru, yakni Kerajaan Pajang. Bukan hanya itu, keserakahan yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Demak merupakan peristiwa paling bersejarah yang dimiliki kerajaan Islam di Pulau Jawa ini. Meski dibilang cukup singkat, namun pengaruhnya dalam penyebaran agama Islam sangat besar. Faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan Kesultanan Demak. Pertarungan kekuasaan internal. Kesultanan Demak mengalami pertarungan kekuasaan internal yang memicu konflik di antara bangsawan-bangsawan dan elit-elit politiknya. Persaingan ini melemahkan kesatuan dan stabilitas Kesultanan Demak. B. Perang saudara. Persaingan kekuasaan di dalam kesultanan sering kali berkembang menjadi perang saudara antara anggota keluarga kerajaan atau antara kelompok politik yang bersaing. Perang saudara melemahkan kesultanan dari dalam.
C. Serangan dari Kesultanan Mataram. Kesultanan Demak diserang oleh Kesultanan Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung. Serangan ini merupakan ancaman besar yang memperburuk keadaan Sultanan Demak yang sudah lemah karena konflik internal. D. Kehilangan dukungan. Kesultanan Demak kehilangan dukungan dari bangsawan-bangsawan dan wilayah-wilayah asalnya akibat perang saudara dan serangan musuh. Kehilangan kedukungan ini melemahkan posisi politik dan militer Kesultanan Demak secara keseluruhan. Peninggalan Kerajaan Demak. A. Masjid Agung Demak. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Raden Patah dan merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Masjid Agung Demak merupakan contoh penting arsitektur Islam awal di Indonesia dan menjadi simbol keagamaan dan kebudayaan Kesultanan Demak. B. Makam para Sultan Demak. Di sekitar Masjid Agung Demak terdapat makam para sultan dan tokoh penting Kesultanan Demak termasuk Raden Patah dan keturunannya. Makam-makam ini menjadi tempat ziarah dan objek wisata sejarah yang penting. C. Artefak-artefak dan benda-benda bersejarah. Kesultanan Demak juga meninggalkan berbagai artefak dan benda-benda bersejarah seperti senjata, perhiasan, dan benda-benda lainnya yang menjadi bukti kejayaan dan kehidupan masyarakat pada masa itu. D. Tradisi keagamaan dan kebudayaan. Peninggalan Kesultanan Demak tidak hanya berupa benda-benda fisik tetapi juga tradisi keagamaan dan kebudayaan seperti tradisi tari, musik, dan adat istiadat yang masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat di Jawa Tengah dan sekitarnya saat ini. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.